perkenalkan, aku Maheswari Tahara Suryaningrum Besmutia. Di sini aku akan cerita tentang pengalaman pribadi aku. Cerita ini tuh masih tergolong baru ya. Tepat 1 bulan yang lalu ketika aku pertama kali ke Surabaya buat merantau, dan di saat itu juga, di hari itu juga, tepatnya pada hari Sabtu, teman-teman dari PBSI ini mengadakan kumpul-kumpul untuk kita saling mengenal satu sama lain di salah satu kafe. Nah, berhubung kafenya ini tuh tidak jauh dari kos aku, akhirnya aku juga langsung oke, ikut nih aku, karena menurut aku ini tuh kesempatan yang emas buat kita saling mengenal, buat kita nambah banyak temen. Nah, aku berangkat ke kafe itu berdua sama temen aku. Kita berangkat habis maghrib, habis sholat maghrib, kita berangkat naik gokar. Kita pesen gokar, dan alhamdulillahnya pada saat itu kita dapat gokarnya yang baik dan juga cepet. Karena kan itu jam pulang kantor ya, jadi takutnya padat, maksudnya sulit gitu dapatnya. Dan alhamdulillah kita dapat gokar, akhirnya kita pergi ke sana. Nah, waktu aku mau bayar gokar tadi, itu kan pintu mobil belum terbuka, jadinya lampu yang mobil otomatis itu masih mati. Posisinya di dalam gokar itu gelap, jadinya aku agak kesusahan buat cari uang. Kalau nggak salah habisnya gokar itu 20.000. Tapi ternyata di dalam dompet aku adanya uang utuh yang pecahan 100 sama 50 sama 5 ribuan. Nah, 5 ribuannya ini itu juga nggak genap 20.000. Akhirnya sama temenku ini, ya udah pakai uangku dulu aja, nanti pulangnya baru kamu aja yang bayar gokarnya gitu. Oh ya udah, pikirku. Udah, langsung aku tutup lagi tuh dompetku. Aku tutup lagi dompetku. Aku turun dari gokar langsung ke, aku sama temanku ya. Aku sama temanku itu langsung ke kasir yang maksudnya kita langsung pesan menu, kita langsung ketemu sama teman-teman yang lain. Kita kenalan, kita hahihi dan segala macam. Nah, di sini karena kan yang ikut kegiatan ini tuh banyak banget. Kalau nggak salah kemarin tuh sekitar 80-an anak ikut kegiatan itu, dan kafe itu penuh banget sama anak PBSI UNESA tahun 2023. Karena kafenya itu penuh, akhirnya kan antrinya lama. Nah, buat kita nggak antri lama ini, temenku tuh mengidekan buat, bukan temanku yang ikut tadi ya, tapi teman-temanku baru ini ngidekan buat, ya udah kita pesennya jadi satu aja, nanti kita bayarnya ke satu anak ini. Di situ aku ditunjuk sebagai, ya udah deh Mahes, kamu dulu yang bayar di kasir gitu. Ya udah, aku oh ya udah, oke, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah kita antri beberapa menit, akhirnya kita pesan menu itu, kita nunggu pesanan kita jadi, habis itu kita gabung ke teman-teman yang udah ada di luar tempat yang kita pesen tadi itu, udah ada tempatnya tersendiri gitu loh. Nah, di situ kita udah mulai hahi gitu, kita udah mulai kenalan satu-satu, kita karaokean, kita foto-foto, ya ramah tamah lah intinya. Kita ramah tamah itu sampai jam 9, karena jam 9 itu udah lumayan malam ya, atau mungkin setengah 10 deh kemarin itu, pokoknya sekitaran jam segitu. Akhirnya aku mutusin buat, ayo kita balik aja. Aku bilang ke temen aku yang tadi kita berangkat bareng nih, ya temenku ini setuju. Nah, temenku ini udah mulai pesen gokar, taksi online. Jadi kalau gokar padet ganti Maxim, Maxim padet ganti Grab, ya udah pokoknya kita cari yang mana tercepat gitu. Pada saat temen aku ini pesen taksi online ini, aku berinisiatif dong buat, oke, aku siapin uang sekarang nih supaya nggak kejadian yang awal tadi, drivernya nunggu lama kan kasihan juga gitu kan. Aku siapin uang. Disitulah aku baru menyadari kartu ATM aku nggak ada. Di situ aku udah panik. Aku langsung inget-inget lagi di mana aja aku keluarin dompet. Aku cari yang pertama itu ke kasir, karena aku keluarin dompet itu di kasir. Terus yang kedua aku inget-inget lagi, aku keluarin dompet itu ada di gokar itu kan. Nah,
itu pokoknya udah semrawut deh, pikiran udah kemana-mana. Tapi aku nggak mau langsung ngabarin orang rumah, dan di situ aku mikir gimana caranya uang yang ada di ATM ku ini tuh kosong dulu, soalnya kan ya takutnya ada orang yang berniat jahat mau menyalahgunakan ATM ku ya. Entah bagaimanapun caranya, pokoknya ATM ini harus kosong dulu gitu. Akhirnya aku telepon ke kakak aku yang ada di Surabaya juga, buat aku kasih tahu, Kak, ATM aku hilang, aku titip uang, tapi please jangan kasih tahu orang rumah dulu, karena aku takutnya kalau aku langsung bilang sama orang rumah ini makin panik dan keadaannya makin keruh gitu. Oke, di situ aku coba menenangin diri dulu, aku cari sampai satu kafe itu bantu cari, mulai dari teman-teman yang masih ada di situ sampai mbak-mbak sama mas-mas pegawai kafenya itu tuh bantu cari gitu. Terima kasih banget buat mbak-mbak, mas-mas dan juga temen-temen yang udah bantuin cari ATM saya. Itu menurutku pengalaman yang sangat nggak mau deh diulang lagi gitu. Siapa sih yang mau ngulang pengalaman yang kayak gitu juga kan. Oke, udah setelah aku mindahin uang aku ke rekening kakakku tadi, aku sama teman-teman yang lain juga deh, dibantu teman-teman yang lain gimana caranya ATM aku ini tuh diblokir sementara. Aku udah coba cari-cari, terus akhirnya ketemu. Aku minta bantuan, ada satu temanku juga yang dia itu anaknya kaca BRI, salah satu BRI yang ada di daerah Nganjuk gitu. Dia akhirnya bisa diblokir sementara. Oke, setelah bisa diblokir sementara itu akhirnya udah tenang. Oh, balik lagi bentar. Tadi itu sebenarnya udah dapet driver, tapi akhirnya sama teman aku ini di cancel dulu karena ATM aku hilang. Nah, setelah aku berhasil ngeblokir sementara ATM ku ini, akhirnya aku pulang sambil mikir di jalan gimana caranya aku mau buat ATM baru atau aku mau pulihin ATM ku ini gitu, karena kan buku tabungan ada di Kediri ya, jadi mau nggak mau kalau mau bikin ATM baru kan harus pakai tabungan itu ya, atau mungkin bisa juga ternyata pakai m-banking. Tapi aku nggak mikir sampai segitu, bodohnya itu aku nggak mikir sampai segitu. Karena lalu aku pulang, aku balik ke kosku lagi dan coba aku ingat-ingat lagi, mungkin lah jatuh di kamar atau gimana gitu. Dan malam itu juga di cafe itu juga sebelum aku pulang ke rumah, aku tuh udah coba hubungi driver yang tadi, tapi ternyata udah nggak bisa karena aku udah cancel pesanan. Karena aku udah selesai pesanan gitu loh. Drivernya udah aku rating juga, jadinya udah pesanan dia udah dianggap selesai lah sama pihak Gojek, mungkin seperti itu. Aku udah coba hubungin pakai nomor biasa, ternyata nggak bisa, kayak crowded terus gitu loh, kayak jaringannya padat terus. Itu di situ aku makin cemas, waduh jangan-jangan emang bener di sini gitu. Emang feelingku di awal tuh mungkin jatuhnya itu di Gokar, karena yang tempat yang gelap waktu aku buka dompet itu ada di Gokar itu kan. Terus akhirnya aku coba cari solusi, ya udah deh aku putuskan buat ATM baru di salah satu cabang terdekat lah, dia ada di Wiyung. Oke, akhirnya setelah aku bikin rekening baru, akhirnya aku barulah kabari sama orang tua aku di rumah bahwa aku habis kehilangan, terus aku udah ganti, udah aku blokir, aman lah semuanya, pokoknya mastiin buat aman. Ya waktunya udah lumayan habis, tapi dengan alhamdulillahnya ya, karena aku mungkin berdoa terus juga. Waduh, karena aku selalu berdoa, ya Allah semoga siapapun yang menemukan ATM ku ini adalah orang-orang yang benar-benar baik. Kalaupun ATM ku ini nggak kembali, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada yang mau menyalahgunakan gitu. Dan ajaibnya di hari Senin sore itu pihak dari Gojek baru mengonfirmasi bahwa emang benar ada ATM yang tertinggal, dan Selasa sorenya ATM ku dikembalikan sama si driver Gokarnya ini tadi.
Ya itu mungkin cerita dari aku karena waktunya udah lebih dari 10 menit ya. Semoga ceritaku tadi bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya untuk lebih hati-hati lagi, apalagi dengan hal-hal yang itu lumayan penting ya menurut aku. Jadinya ya itu dulu. Terima kasih. Dadah.